Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kenikmatan sehingga kita dapat melangsungkan pembelajaran insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat teriringi salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita uswatun hasanah kita yakni Nabi Muhammad. Beliau adalah sang pembawa ilmu pengetahuan sehingga pada hari ini kita mampu pelajari dan menikmatinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini mau membahas terkait tentang langkah-langkah pencarian hadis kitbah yang ditemukan dalam artikel jurnal ke dalam Sunnah Abu Daud. Kami dari kelompok 1 terdiri dari beberapa anggota. Saya sendiri Syahrul Lawalang dengan akhiran NIM 041 dan rekan saya Maulana Ishak Al-Faroji akhiran NIM 044, Leni Metik Merlina akhiran NIM 045, Asnindar akhiran NIM 046, Anissa Nur Rashidah akhiran NIM 047, Amalia Putri Yahyani Woda akhiran NIM 048. Kawan-kawanku sekalian, biografi kitab Sunnah Abu Daud dalam menyusun kitabnya membagi dalam beberapa kitab, dan di setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Jumlah kitab sebanyak 36 buah, sedangkan jumlah babnya sebanyak 1876 buah. Dalam menyusun kitabnya, Abu Daud hanya membuat hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum-hukum saja. Oleh karena itu, manhaj atau metode yang digunakan Imam Abu Daud dalam menyusun kitabnya hanya berdasarkan kitab dan bab-bab fikih saja, jika dirujuk pada kitab Sunnah Abu Daud yang diterbitkan. Kitab ini dimulai dari kitab Thaharah dengan 159 bab dengan muatan hadis sebanyak 390 buah. Dilanjutkan dengan kitab Salah dengan 329 bab dengan muatan hadis sebanyak 1165 buah. Kitab Sunan Abu Daud ini ditutup dengan kitab Adab dengan 169 bab dengan muatan hadis sebanyak 502 buah. Lebih jelasnya secara keseluruhan jumlah kitab bab tentang hadis dalam kitab dan jumlah hadis dalam kitab. Biografi penulis kitab hadis. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Al-Asi As bin Ishaq bin Basir bin Zidad bin Umrah Al-Azdi Al-Sijistani. Ia terkenal dengan panggilan Abu Daud. Ada juga yang menulisnya dengan Abu Daud. Ia lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan, dekat daerah Basrah. Di daerah ini ia habiskan masa kecilnya untuk menuntut ilmu sebagai pendidikan dasar dengan watak seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. Sebelum dewasa ia melanjutkan pendidikannya dengan mengembara ke beberapa daerah seperti Hijaz, Irak, Bahrain, Syria, dan Khurasan. Beliau menetap di Basra sampai wafat pada 16 Syawal tahun 275 Hijriah atau 889 Masehi dan dikuburkan di samping kuburan Sufyan As-Sauri. Wafat 161 Hijriah. Di antaranya karya-karya Imam Abu Daud adalah kitab Al-Marasil, Marasil Al-Imam Ahmad, Al-Nasik wa Al-Mansuk, Risalah fi wa Kitab Al-Sunan, Al-Yuhud, Ijabat an Sholawat Al-Ajuri, Asilah an Ahmad bin Hambal, Tasmiyat Al-Ahwan, Khaul Khadr, Al-Bas wa An-Nusyur, Al-Masail Alati Halafah alaihi Al-Imam Ahmad, Halail Al-Nubuwat, Fadai an Asar, Musnad Malik Al-Du'a Ibtida, Al-Wahyi Al-Tafarud fi Al-Sunan, Akhbar Al-Khawarij, Alam Al-Nubuwat, dan Sunan Abu Daud. Untuk langkah pertama melakukan pencarian hadis dari jurnal ke dalam Sunan Abu Daud adalah kita cari hadis di dalam internet dahulu. Setelah itu kita membuka kitab Sunan Abu Daud, langsung ke dalam daftar isi. Setelah daftar isi, lihat huruf pertama pada matan hadis yang telah kita temukan di dalam internet.
Setelah itu, cari di daftar isi dan temukan di dalam halaman tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.